Seru ya? Seru ya? Enak lagi. Enak. Aku pilih yang tipis sengaja. Ntar tur keluar, kalau kita mau keluar gampang juga kan, Pak? Ya, ada untuk manggil security di bawah. Saya berlari karena saya mau ngantri. Jangan lupa difoto. Aku mau kasih tahu dulu harga-harga makanan di HM Haris tadi. Hai semuanya, hari ini adalah hari Jumat dan ini sebenarnya salah satu hal terrandom yang dilakukan oleh kita, terutama ini adalah idenya nih pelakunya ya, yang berbaju kuning ini. Jadi kita sekarang lagi ada di Bandung gitu. Nih di belakang bocil, say hi J. Ya, dia abis bangun tidur. Jadi tuh sebenarnya rencana kita mau ke Bandung tuh besok, hari Sabtu dan Minggu. Udah booking hotel. Nah terus kebetulan Jayden juga ada acara tadi di sekolahnya. Jadi bisa pulang lebih cepet. Terus papanya bisa ambil off hari ini dan terus random ya udahlah aku juga cuti gitu. Terus kemarin baru tercetus lah ya udah kalau kayak gitu habis dari sekolahnya Jayden kita langsung aja ke Bandung gitu. Jadilah kita sudah sampai di Bandung sekarang. Cuaca di sini abis hujan udah mulai reda sih. Tadi di Cipularang agak deres sedikit tapi udah nyampe Bandung udah nggak hujan. Terus tadi perjalanan lancar sekitar 2,5 jam. Hanya tadi keluar pasternya aja yang agak sedikit macet karena kan lampu merah, terus jalannya juga menyempit gitu. Mau kemana sih kita ke Bandung kali ini? Sebenarnya seperti perjalanan orang pada umumnya ya, yang pasti kan cari kuliner, makan, terus nyari hiburan juga buat si kecil gitu. Nah sekarang kita mau makan yang anget-anget. Semoga tempatnya nggak rame karena ini salah satu tempat makan yang dibilang cukup viral juga sih. Tapi sebenarnya cukup viralnya udah beberapa bulan yang lalu gitu. Semoga nggak rame ya gitu. Oke, see you, nanti kita sambung lagi kalau sudah sampai di tempatnya. Oh iya, jalanan di Bandungnya sih masih terbilang lancar ya. Mungkin karena hari ini hari Jumat, tapi kemungkinan kalau hari Jumat orang pulang kantor juga ada loh Han. Nanti sore gitu. Gitu, oke, sampai nanti. Parkirnya juga nggak gitu gede, jadi dia memang di pinggir jalan gitu, tapi jalannya kecil, cuma muat 2 mobil doang. Jadi kita dapat parkir ini, terus cuacanya hujan ya kan, hujan-hujan gini kan emang enaknya makan bakso ya. Gitu. Sampai di bakso Bintang Asia, cukupan rame sih di sini. Cuman kita tadi langsung dapat tempat duduk. Yes. Nah ini aku pesen yang paket. Sebenarnya dia jualannya bukan cuma bakso doang,
ada nasi, Ada nasi. Dia justru best sellernya tuh nasi daging. nasi apa tuh? Nasi daging tadi nih. Nasi daging gitu. Iya, nasi daging. Ya, terus selain itu banyak juga kayak siomay. Nasi sapi bakar telur ceplok. Itu best sellernya. Sama nasi goreng apa tadi tuh? Nasi goreng sapi deh. Ya. Menarik sih kayaknya, cuman kita karena baru nyampe, kita cemil-cemil dulu aja. Ya, jadi kita cobain ini sih setiap makan bakso dikasih kondimen ini juga. Di sini ada jeruk lemon gitu, terus ada daun apa sih ini? Ketumbar ya? Daun ini apa? Wangi-wangian itu apa namanya? Oh, daun seledri. Terus ada daun bawang, ada cabai potong, sama jeruk limau. Terus di meja juga ada ya kayak sambal, ini nggak tahu nih bumbu apa. Lada, sambal dan lain-lain gitu. By the way, kalau Mama Ika pesennya pakai bihun, kalau gue pakai kue tiao. Ya karena ciri khas dia sebenarnya kue tiao, bikin sendiri dia kue tiaonya ya kan. Wah, mantap. Kalau menurut gue dari kaldunya aja udah sedap banget ya. Nggak usah, belum dicampur apa-apa nih. Iya. Sedap banget. Badabes gitu. Ya, gue belum nyampur apa-apa. Dan dia nggak ada kecap manis ya. Oh iya benar. Nggak ada kecap manis, dia di meja hanya disiapin. Gimana? Oh, badabes katanya. Barusan gue udah nyobain kue tiaonya. Kue tiaonya tuh dia lembut banget. Nggak yang kenyal gitu loh, Han, tipikalnya. Tipikalnya dia yang lembut banget. Bahkan dia kayak pengen pakai lidah doang aja dia bisa hancur saking lembutnya. Tuh. Terus kita coba baksonya ya. Wah, bakso uratnya padat banget nih. Coba kita coba ya. Enak nih, gue pesen bakso campur. Dia baksonya enak banget. Jadi dia baksonya lembut, nggak yang kriuk gitu modelan baksonya. Enak ya. Ya ini coba ditambahin pakai jeruk limau biar ada asam-asamnya gitu. Jaden sih suka ya. Enak. Dicampur jeruk jadi makin kaya akan rasa. Cie, mantap. Ini aja Jaden mau pakai. Gimana es jeruk songkitnya enak gak? Es jeruknya enak gak? Jaden pesan apa tadi untuk minum? Yang pasang es jeruk, lalu pesan apa? Es serut melon. Oke. Ini gue lagi nyobain pangsit gorengnya. Pangsit gorengnya itu kayaknya mereka juga bikin sendiri deh. Jadi dia kriuk dan tipis, jadi nggak alot lah ya. Harganya itu untuk yang bakso yang punya gue yang pakai campur kue tiaw itu harganya semangkok 36.000. Untuk yang bakso halus aja itu harganya 29.000. Terus kalau es jeruk songkit itu harganya 26.000 dan es serut melon harganya 22.000. Sedangkan pangsit goreng isi 3 harganya 15.000. Jadi satu pangsit itu harganya 5.000 per. Oke. Jadi ini tuh adanya di Jalan Sabang atau Cihapit. Ya, kalian cari aja bakso Bintang Asia, BBA. Nanti langsung ke sini. Mantap deh pokoknya. Sekarang kita lagi on the way menuju ke hotel. Kita mau bebersih dulu. Gini aja deh. Nah, kita mau bebersih dulu, istirahat, terus nanti paling keluar lagi pas makan malam. Hotelnya dari tempat bakso ke hotel itu cuma sekitar 12 menit. 3 kilo ya? Iya, 3 kilo. Kita nginepnya di Jalan Asia Afrika. Kita mau turun nih ke basement, tapi parkirnya kayak lift gitu. Tuh.
Ntar tur keluar, kalau kita mau keluar gampang juga kan, Pak? Ya, ada untuk manggil security di bawah. Ada bel merah, tinggal tekan aja. Oke. Siap kita Kita akan ke bawah. Wih. Oh, J, kita ke bawah, J. Iya. Lihat. Wah, ini lahan parkirnya karena terbatas kayaknya. Apa ini sistem gitu ya? Sistem parkirnya ya. Pertama kali nih nginep di hotel tapi Ada lift. ada mobil lift ya, Pak? mobilnya ke bawah. Seru banget. Hai, kita tiba di bawah. Wah, Nanti iya. kita shoot lagi ya kalau naik ke atas gimana ya. Seru ya. Kita ke lobby benar-benar di bawah Benar, itu tuh ya lobby udah ini. segini doang. Tuh lobby. Ya ini tuh lobby. Yuk, let's go. Sini aku aja, Mak. Aku aja. Mau check in? Di atas. Sudah lewat Traveloka. Silakan. Ke kanan. Wah, bisa ambil tumbler tuh. Nih. Nih. Nih, kasih Jaden. Sini. Kamu mau nge-shoot kan? Hah? Kamu mau nge-shoot kan? Ya udah nggak apa-apa. Wah, basah banget lagi. Oke, permisi. Hello. Jaden, give me the key, please. Jaden. This one. Oke, ini buat di sini. Wow. Oke, ini kamar kita. Kamar kita kecil, tapi karena buat numpang tidur doang, nggak ada masalah sama sekali. Betul? Tuh. Oke. Yo, tuh, bocil ke atas. Kasur Jaden di atas ya. Oke. Wah. Ada apa di atas? Coba. Aku mau lihat. Seru ya? Seru ya? Seru gak? Hati-hati. Seru gak? Seru. Ya udah, tapi hati-hati naik turunnya ya. Oke, kita lanjut. Ini kamar apa, Ma? Buka. Ini keren sih. Tempat Oh, ini kamar mandi, tempat buat nabung, jadi dipisahin. Oh, ini buat nabung. Ya, Oke. bisa sambil nabung, ada yang nabung juga, sambil ada yang mandi juga bisa. Oke. Ini Oh, kamar mandi. dipisah. Kamar mandi. Kamar mandi itu bener-bener kayak Ibis budget, ibis budget betul. Ibis budget ya? Ibis budget kayak. Iya. Ibis style apa ibis budget ya? ibis budget, Ibis budget ya? ibis budget. Wah, kayak gini ya udah lah ya. Oke, sip. Hei, kamu naik turun, dah gitu terus nih ada gantungan baju. tunjukin Jaden lagi, Pak. Nih tuh, wah, seneng banget dia. Di atas itu maksimal 70 kilo ya. Oh ya, maksimal di sini 70 kilo. Jadi kalau aku nggak bisa, kamu masih bisa ya? Kamu berapa berat? Bisa dong, aku 56. Bohong banget 65. TV-nya ada di situ, TV 32 inch kayaknya atau 20-an kayaknya mungkin kecil banget TV-nya. Ini kaca. Terus Kok remote-nya ditaruh? Jaden itu ada lampu tuh, yang itu. Coba Jaden pencet. oh ini bisa, Ya, oh ini itu. bisa tarik. Nih. Ah, Harusnya dari lampu. tadi nih. Oke, terus ini bisa kita buka. Wuhu. Bisa lihat ke samping-samping, bisa lihat ke kota Bandung ya. Udah gitu aja review hotelnya ya. Ini namanya The Sudah Hotel yang ada di Jalan Asia Afrika di sini. Kalau udah di sini kayaknya tinggal jalan kaki aja ya, nggak usah naik mobil. Oke, gitu dulu, kita istirahat dulu. Oke, sekarang kita mau makan malam, spesial banget makan malamnya. Karena kita sekarang lagi di rumah makan HM Haris, HM warung Haris. sate namanya, Ini- warung sate HM Haris. Ya, salah satu rekomendasi dari food vlogger ya, Max Carlos waktu itu kesini dan dia bilang satenya tuh enak banget gitu. Dan gulai kambingnya, dia adanya tuh sate ayam, sate kambing, sate sapi, dan sate jeroan gitu. Cuman kita pilih sate kambing dan sate sapi yang dengan lemak pastinya gitu. Oke. Nah ini tuh dia sistemnya di hot plate gitu. Ada bumbu kacang dan bumbu kecapnya tuh dipisahin sama dia gitu. Satu porsi isinya 10 masing-masing ya. Kita coba ya. Ya. Nanti videonya kita kirim ke Next Carlos. Nah, sekarang gue mau coba sate sapinya dulu.
Panas sekali. Coba dulu. Nih Jay. Kalau menurut aku, ini si sate sapinya dia masih agak keras sedikit. Kambingnya juga sih. Oh ya? Oke, enak kok. Bumbunya dia enak. Meskipun nggak dipakein bumbunya, tapi udah ada kayak rasanya ya. Udah berasa. Oke. Jadi kalau bumbu, Sendoknya dia. kalau nasinya mau pakai Bumbu kacang nyendok sendiri aja ya? sendok sendiri ya. Kita coba nih lemaknya. Gede banget. Pedes, kecapnya. Tetap bata marau, kecap ya. Gila. Kecap Bagian lemaknya the best banget. Oke, jadi tadi dari tempat sate kita menepi dulu ke Hutanika, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu harga-harga makanan di HM Haris tadi sate. Untuk harga satenya, sate sapi dan sate kambing itu sama, tapi kita yang pakai lemak ya. Tadi aku nggak nanya sih kalau misalkan yang polos berapa. Cuman kalau misalkan sate kambing dan sate sapi yang pakai lemak itu harganya 10 tusuk 70.000. Itu berarti satunya 7 ribuan. Terus tadi kita nasi dua tuh nasinya satunya 9.000. Wah, agak mahal ya nasinya ya. Untuk ukuran nasi sih agak mahal ya, biasanya goceng. Teh botol 6.000, air mineral 5.000. Dan tadi sebenarnya disediain ini juga teh panas tawar gitu. Jadi mungkin untuk melarutkan lemak-lemak ya kalau habis makan kambing gitu. Jadi total tadi semuanya itu 169.000. Nah, sekarang kita lagi mampir ke satu tempat. Ini namanya Hutanika. Jadi di sini konsepnya tuh kayak banyak, ada restoran, ada tempat biliar, ada coffee shop, ada pangkas rambut juga gitu, semuanya jadi satu wilayah. Nah, kita mau ngemil-ngemil aja sih di sini sambil nungguin Papa Ogi kerja gitu. Tempatnya luas banget. Katanya sih mereka baru jalan 2 tahun gitu. Sayangnya di luar kan lagi agak-agak gerimis nih. Tadi pas kita berangkat ke HM Haris tuh agak gerimis deres. Cuma sekarang udah berhenti tadi pas kita jalan ke sini. Sekarang agak gerimis lagi kecil-kecil. Jadi kita nggak bisa di luar. Jadi kita di dalam gitu. Nih aku kasih lihat ya tempatnya ya. Nah, ini kita pilih ruangan yang di dalam AC, non smoking. Tuh Papa Ogi lagi kerja, makanya aku ngevlog sendiri deh. Ini juga lagi sibuk nih main ya. Tuh. Si bocil lagi sih. Ya, ini ruangannya yang ber-AC di sini. Terus di sebelah sana juga ada lagi yang ber-AC-nya. Nah, terus di luar tuh, ini wilayahnya gede banget sih dia. Konsepnya dia hutan-hutan gitu, banyak pohonnya gitu. Terus di tengah itu ada kolam ikan. Ya di sebelah sana sebenarnya ada playground. Cuman karena hujan, jadi dan sudah malam juga, jadi ya udah deh kita memilih untuk di dalam aja karena Papa Ogi juga butuh tempat yang terang mungkin ya untuk kerja gitu. Untuk makanannya sendiri harganya masih standar restoran ya. Jadi di sini banyak macamnya. Ada Western, ada Indonesian food, ada Korea dan Japanese food. Dan dessert juga. Dessertnya tuh cukup banyak pilihannya. Ada ice cream, ada waffle, ada souffle, ada apa lagi ya tadi ya? Cake gitu. Nah, kita pilih waffle. Jadi kita lagi tunggu makanannya datang. Dan minumannya juga banyak banget. Ada kopi, wedang jahe, dan lain-lain. Gitu ya. Kita tunggu dulu makanannya, oke? Oke, Jayden? Oke, tadi kita ini ada pesan waffle ya. Kita pesan waffle yang berry cream cheese gitu. Nih, dapatnya 4 potong waffle, terus di atasnya dipakein potongan strawberry. Di sininya ada apa
apa ini ya? Saus strawberry mungkin, terus ada ice cream vanilla. Jaden mau nggak? Mau nggak, Jay? Mau. Mau. Papa mau nggak? Mau dong. Oke. Kita makan. Oke, sekarang mari kita makan ya. Kita coba ya. 4 nih. Habis nggak ya? Harus habis ya. Dia empuk. Empuk, dia tipenya wafelnya empuk. Kayak ini di atasnya cream cheese deh. Ya. Cream cheese. Ya oke lah. Punya waffle ya kan. Cuman biasanya waffle kan agak garing ya. Ini kayak sedikit empuk gitu loh. Es krim. Oke, akhirnya habis juga tuh ya. Kita makan bersama-sama tuh. Ya, habis juga 4 waffle dimakan oleh 3 orang. Kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan kayak liburan gitu, kalian berbuat dosa dengan makan makanan yang kayak tepung, terus tadi kambing, terus sebelumnya bakso. Coba dong komen di bawah apakah kalian juga merasakan hal yang sama kalau lagi liburan atau jalan-jalan, atau justru kalian tetap kayak menjaga makan gitu loh. Tapi Tapi menurutku tujuan untuk jalan-jalan nyobain kuliner ya. iya. Menurutku kalau liburan itu jadi kayak cheating sih. Cheating day, bukan cheating day, cheating weekend mungkin ya. Soalnya kan kita Senin sampai Jumat udah clean eating. Nggak clean eating juga sih, tetap ada ya kayak tepung gitu masih ada. Cuman kan kita jaga ya. Kalau kita pribadi sih kita agak jaga ya. Kayak tepung nggak terlalu banyak. Karena kebetulan si kecil kan juga dia alergi tepung gitu. Jadi tepung aja kita ganti jadi ke tepung apa namanya, ubi-ubian gitu ya, tepung gitulah kita ganti. Terus kayak ya udah paling gitu ya, gula juga kita jaga banget walaupun buat si kecil gitu. Terus apalagi yang kita jaga ya? Iya, terutama itu sih, tepung Iya kan? dan gula. Tepung, gula itu kita jaga. Minum-minuman yang banyak gula tuh, minuman kayak Botol. ya minuman botol yang gulanya tinggi itu kita hampir nggak pernah ya. Kayak dalam sebulan 1 botol juga enggak ya gitu. Ya cuma paling kalau kita lagi makan di restoran atau di tempat makan gitu, kadang si bocil suka kayak es teh manis atau es jeruk. Cuman kayak itu sebulan sekali kali ya. Gitu. Jadi bukan ngerasa bersalah, cuman emang cheating aku nganggap ya. Oke, aduh Tuhan Yesus. Oke, jadi cheating, tapi ya udahlah ya, nikmatin dulu aja. Berarti setelah ini harus mulai lagi dari nol, harus mulai aktivitas fisik ya, kayak jalan, olahraga, lari gitu. Sama ya jaga makan sih. Gitu. By the way, ini tadi harganya 49.000. Wafelnya sih rata-rata harganya segitu. Yang paling standar yang cuman pakai maple syrup sama ice cream vanilla itu tadi harganya 45, yang lain harganya 49.000. Kayaknya sih belum termasuk pajak ya gitu. Itu aja deh dari kita. Mungkin besok pagi akan ada vlog di tempat makan selanjutnya. Bye. Selamat pagi semuanya. Ngomong juga aja dia. Hari ini kita lagi di toko bubur di bawah pohon rindang. Nah, ini salah satu makanan yang ternyata orang Bandung juga kesini. Benar. Tadi tuh kita antri sekitar berapa menit? 15 menit ya, Pak? Nggak nyampe 10 menit. Ya, 10 menit karena kan dia sebenarnya udah matang, cuman tinggal disendok-sendok doang kan buburnya. Caranya tuh tadi antri, terus di stasiun buburnya, dikasih buburnya, tinggal pilih toppingnya mau apa. Kita pilih toppingnya udang dan ayam. Sebenarnya ada beberapa topping, ada saikoro, ada kepiting, ada polosan juga, dan ada jamur. Terus di stasiun berikutnya itu ada dimsum,
Terus di stasiun berikutnya air minum, baru ke kasirnya gitu. Gimana Jay, buburnya? Enak gak? Enak. Jadi bubur ini aku makannya pakai sendok ini guys. Terus ada apa aja di buburnya? Jadi kasih tahu. Ada kerupuk, Heeh. udang, sama jamur. Ya, jadi di topping di buburnya sendiri itu ada jamurnya. Kalau yang polosan ya nggak pakai topping, udah ada jamurnya, udah ada pangsit dan udah ada daun bawang. Tipe buburnya tuh tipe bubur yang Jaden dan kita suka ya Pak. Ya. Tipe buburnya tuh bubur Chinese yang nggak pakai kuah kuning. Jadi di buburnya sendiri udah gurih gitu. Nah selain bubur, aku nyoba beli ini dimsum. Jadi tadi setelah stasiun bubur ada stasiun dimsum. Dimsumnya juga cukup banyak. Kita pilih siomay dan kulit tahu gitu. Rame banget sih di sini tapi enak udaranya. Betul. Cuaca Bandung cerah hari ini. Makan. Di seberang toko bubur ini banyak banget stand-stand makanan atau penjual gitu. Samping Buburnya nggak usah ditambahin apa-apa ya, boleh. di samping tukang bubur ada Iya. jualan bola ubi. Kita pesan juga tadi kulit apa ini Pak? Namanya kulit tahu ya? Kulit tahu goreng. Isinya juga udang, enak. Pada best. Ini bukanya jam 6. Kalau memang kalian nggak mau antri-antri, mending jam 6 udah nyampe sini. Tapi memang antrinya nggak lama. Cuma yang dikhawatirkan kan tempatnya nggak ada, tapi areanya luas sih. Dia buat sampai ke dalam sana nanti kita kasih lihat. Oke, ini buburnya. Oke sayang. Kirain doyan buburnya sayang. Doyan. Oke, mantap. Makan yang pintar ya. Itu jamurnya enak kok. Buburnya Jadi sendiri jangan udah dipisah-pisahin gurih. ya. Enak banget, enak banget. Kamu Harganya boleh nyoba juga dimsumnya? boleh. Harganya juga kalau yang ayam tadi 17.000 ya Pak? 20.000 ya? 17. Bubur ayamnya 17, bubur udangnya kayak 20.000. Porsinya memang dia nggak banyak, tapi cukup lah kalau buat sarapan ya. Enak banget sih memang ini buburnya. Beda banget dari yang lain malah. Bahkan sama bubur Hongkong yang Jaden biasa makan di Jakarta aja beda loh. Ini enak loh. Ini dimsumnya juga enak lagi. Enak kan? Tomatnya enak banget. Tomatnya tadi ada yang versi gede gitu. Pilihannya adalah mau satu bowl gini isi 3 atau isi satu tapi gede gitu. Cuman dari semua ini memang karakternya dia kali ya, ladanya agak banyak, Kencang. tapi masih enak gitu, masih edible. Station buat ambil sambal, kecap dan lain-lain. Terus di sampingnya ada teh tawar gratis. Teh tawar refill gratis. Jadi kalau misalkan kalian memang nggak mau minuman yang terlalu berat, tadi kita tuh pesen coklat sama teh susu. Tapi sebenarnya teh tawarnya gratis. Yuk, kita udah kelar mau dari kemana? bubur. Sekarang kita mau menuju ke Cilaki 9 atau toko bolu yang terkenal itu. Nah, kita dari bubur kita jalan kaki sekitar 9 menit aja. Dan jalannya lihat deh, syahdu banget. Enggak, kan pasti mama. Dan udara pagi tungguin lah. seger Mama banget. selucu ini mama tinggal. Cuman yang bikin gak seger adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang masih merokok di pagi hari. Wah. Yeay. Go. Oke. Sekarang ini mau pakai ND filter tapi kok
Ntar teduh, ntar terang, ntar teduh, ntar terang. Kita bersyukur memutuskan untuk naik gokar ke sini, naik nggak mau naik ojol. Ntar lagi. Karena gendong. kebayang mesti ribet nyari parkirnya, mesti habis itu kalau mau pindah tempat mesti nanti pindah tempat, nyetir lagi, terus parkir lagi gitu kayak ya ribet lah, udahlah. Lagi Engklek. berlibur, Engklek tuh yang mana kita aja? agak santai lagi sedikit lah. Ini loh. Yuk jalan lagi. Jalan raya. Jangan lompat-lompat di jalan raya. Ke sini yuk, trotoar aja. Saya berlari karena saya mau ngantri. Oh ini udah nyampe. Astaga, sampai lari-lari ngapain coba dia? Sampai di Cilaki. Antrinya panjang banget. Tuh, sampai sana. Itu tuh ada taman. Nah, di sana tuh. Untung Bapak ini 35 menit sebelum jam 8 tadi. ya, tapi sekarang udah buka sih. Oh, lebih cepat berarti ya? Nah, mungkin Yo. karena weekend kali. Yo. Tapi aku berani kok pegang laba-laba. Laba-labanya sebesar apa? Besar ini. Segini. Ya, Iya. oh, Nih, kayaknya perhatiin. Di per berapa orang nih kayaknya masuk ya. Iya. Iya. Jadi tadi pintunya udah kebuka, terus orang masuk, boleh. Papa punya toples. masih antri. Gitu. Seharusnya bukanya jam 9, jam 8. Cuman ini kayaknya udah mulai dibuka. Di sampingnya itu ada donat bahagia sama Big Mono. Sama Donat aku bahagia sama Big Papa di Mono belakang aku gini. nggak ada orang sama sekali. Jadi yang antri cuman Cilaki ini doang. Nggak bawa, toples mah di Semoga sesuai dengan ekspektasi ya. Emang mau dibawa ke Jakarta? Dan semoga sesuai dengan pengorbanan untuk antri panjang. Halo, Sekarang pesanannya mau dine-in atau take away? dine in. Kalau dine-in itu berupa bolu potongnya kan Satunya berapa sih Mbak? di 25.000. Oh 25 udah termasuk butter. Nah, termasuk butternya. Jadi kakak bisa pilih bolunya sama pilih butternya. Oh, yang paling favorit apa Mbak? Bolu pisang. Bolunya kita di bolu pisang keju sama bolu pisang kacang. Kalau untuk butter yang favorit kita di butter vanilla sama butter strawberry. Oke. Boleh deh. Bolu pisang kacang ya. Ya. Satu-satu aja tuh yang bolu favoritnya. pisang apa tadi coklat yang favorit Keju. Oke. Yang keju pakai butternya yang mana kak? Lebih cocok biasanya yang mana? Kalau keju Butter. biasanya bisa Vanilla ya? vanilla atau strawberry. Boleh deh vanilla. Nah, bolu kita udah datang. Ini bolu apa ini? Yang ini kacang ya? Kacang pakai Kacang butter strawberry. strawberry. Kacang pakai butter strawberry. Kalau ini yang keju pakai butter Vanilla. Menurut kamu gimana? Yang lebih enak yang mana? Lebih enak yang keju. Ya kan? Favoritnya dia di dua yang kita pilih ini yang favorit, kacang dan keju. Butternya juga favorit, strawberry dan vanilla. Tapi enak juga ternyata. Terus setelah dicoba-coba ya. Saya coba-coba ini enak juga. Satunya satu potong 25.000 udah termasuk butter. Ya. Minumannya juga 25.000. Ini minumannya kamu pilih apa tadi? Cincau ya? Es cincau harganya 25.000 ya? Tapi tadi favoritnya sebenarnya apa ya, Pak? Kopi susu ya? Kopi susu Cilaki ya? Kopi susu Cilaki untuk yang kopi. Kalau yang non kopi itu ini cincau. Dan kalau yang slice gini dia nggak boleh take away ya? Ya, Nggak boleh kalau take away itu Take harus away harus potongan. yang whole cake gitu. 140.000 harganya. Menurut Jaden enak? Worth it nggak? Menurut kamu? Ngantri tadi berapa jam? Kita ngantri Setengah jam kali ya? 20 menitan. 20 menit kira-kira ngantrinya. Menurut gue sih worth it ya. Hanya dengan
dengan suasana yang kayak gini, yang kayaknya kalau di Jakarta kita belum tentu sempet sih nyari-nyari tempat kayak gini terus nongkrong gitu. Belum tentu mau juga sih kalau di Jakarta. Kayak mikirnya kan kalau di Jakarta ntar aja tunggu nggak viral gitu. Karena ini di Bandung aja, jadi kayak kan jauh dari Jakarta, terus nggak tahu lagi kan kapan mau kesini. Ya mumpung ada waktu yang agak senggang. Jadi kali ini kita tipenya santai banget. Karena kan biasanya kita 1 malam doang, jadi biasanya tuh peak banget. Kesini abis ini gitu. Karena kan nggak punya waktu banyak. Kalau sekarang agak senggang, jadi nyobain makanan-makanan viral masih ya santai aja lah gitu. Dan enaknya kita pagi ini jalan kan. Menurutku itu ngeboost banget, kayak ya udah nyantai banget gitu. Ya kan? Karena jalan terus dari tadi bubur DPR sebenarnya masih kenyang, terus jalan. Ya sampai sini juga ngepas aja gitu. Oke, sekarang kita reviewin ini. Ini es cincau Cilaki. Kita cobain ya. Enak banget, seger. Kamu kan nggak suka cincau, kamu harus kasih tahu rasanya gimana untuk seseorang yang nggak suka cincau. Lucu kan? Rasanya lucu kan? Lucu. Cincaunya dia dipotongnya kecil-kecil. Iya, jadi sebenarnya aman. Oke. Mana? Sekarang masih jam 8:30. Enggak dong. Kan kita check out jam 12:30. Jadi dari tadi kita makan Cilaki, kita mau jalan naik bandros. Kita mau coba naik bandros gitu. Bandrosnya tuh kita pilihnya yang di Ponorogo. Kalau nggak salah di Ponorogo tuh alun-alun ya. Coba ya, semoga nggak rame. Karena kita ngejar mau check out juga sambil jalan-jalan. Oke, let's go. Jadi ini kita lagi naik bandros, kebetulan banget tadi pas nyampe bisnya langsung ada, bayarnya bisa langsung mana? Oke, bayarnya bisa langsung di bis. Satu tiket itu harganya 20.000. Jadi nanti petugasnya akan lagihin di bis. Gitu. Ini kita naik yang di depan McD atau di jalan di Ponorogo atau alun-alun. Sebenarnya dia ada tiga tempat, di alun-alun, di Dusun Biologi, dan di mana ya, di Braga deh kayaknya gitu. Wah, semangat banget. Tapi sebagian ini, ngomong udah pada sarapan belum ibu makan teh? Udah. Ternyata udah semangat. Pantesan semangat karena udah sarapan ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sampurasun. Sampai. Wah, dari sini kelihatan berarti di sini ada beberapa yang dari luar kota Bandung ya. Kita coba cek nih. Ini ngomong-ngomong yang dari luar kota Bandung, ada dari mana aja nih? Bekasi. Jadi ini tadi kita naik bisnya. Warnanya pink, lucu banget. Jadi selama perjalanan tadi ada tour guide-nya, jadi kita nggak bosan, cuma jalan-jalan doang. Dikasih tahu sejarah-sejarahnya, sejarah gedung, diceritain sepanjang jalan ada apa, nggak ngebosenin sih. Cuma nih bocah udah mengantuk nih kayaknya ya. Oke, jadi sekarang kita balik hotel dulu. Nanti
Ya, kita mau beres-beres check out. Nanti Kuliner kita lagi. sambung lagi. Sekarang kita udah check out hotel. Mau sekalian cari makan siang. Makan siang kita hari ini mau cari yang 14 yuk. nggak viral ya. Semoga bukan salah satu makanan yang viral karena kita sudah lapar. Ini ayam goreng Kurnia, salah satu salah satu rekomendasi makanan dari food vlogger juga. Katanya sih ayam goreng terenak di Bandung ya, gitu. Penasaran kan? Bapaknya soalnya suka banget ayam goreng, dan ini ayam gorengnya tipenya serundeng pakai kelapa gitu. Wow, seenak apa ya? Nanti kita cek. Hari ini Bandung cuacanya juga cerah sekali. Tuh lihat, langitnya biru. Ya syukurlah nggak hujan nggak apa, jadi kita mau berkegiatan juga aman. Ya, Mudah-mudahan sampai kita pulang malah kalau bisa mah. Cuma namanya alam ya. Ikut aja kita mah. di belakang ada Jaden lagi makan snack. Wah, dari tadi aku lihat banyak mobil platnya D semua ya. Iya nih. Kan kita di Bandung. Iya juga. D semua loh platnya. Tadi ada B juga sih. Tadi ini B. Ini sekarang Z. ini B. Mobil yang hitam itu Terus tadi yang pas kita iya, keluar bener. hotel, dia masuk B. Terus Tapi kebanyakan kan D kan. ya iya dong. Jawa Barat, bro. Ayam goreng ayam Kurnia udah di review sama Magdalena. Juga ya. Ada tempat bu. Oke, jadi ini kita makannya di mobil karena tadi ayam goreng Kurnianya rame sekali. Jadi dia itu baru buka jam 12 teng, dan jam 12 teng semua orang serentak mau makan siang. Terus ngantri juga, tadi meja udah penuh. Terus kita pikir kalau kita nunggu kalau nggak salah sekitar 15 sampai 20 menit itu juga sama aja belum tentu orang udah selesai makan. Dan bener aja, ternyata setelah pesanan kita dibungkus sudah selesai, orang yang makan di dalam juga belum selesai. Jadi ya keputusan tempat ya, kita makan akhirnya di mobil, dan ya lebih enak aja gitu, lebih bisa lebih cepat makan Jaden gitu. lagi makan. Tuh Jaden juga lagi makan, makanya di mobil makan sendiri. Pinter ya Jay? Ya, pinter nggak makannya? Oke, Mama Ika juga makan di belakang. Kok makannya berantakan gitu? Oke, tadi kita makan total habis berapa Han? 99.000, Satu ayam 25.000, satu nasi 9.000. Wah, termasuk mahal ya. Untuk warung makan sederhana yang simple Ayamnya gitu. pada best. Ya, tapi ayamnya jempol banget. Tapi kan dari kemarin nasi yang di sate itu dari Pak. Oh, I see. Ya dia restoran. Iya, Ini kan warung kecil doang. Jaga bikin Tapi porsinya banyak banget. Oh, ya. Oke, gitu. Pokoknya ayamnya the best banget. Boleh juga enak. Sambelnya juga enak. Ya, worth it lah. Gitu, nggak percuma lah. Nggak heran kalau dia seramai itu gitu. Ya, mic kamu nyala nggak ya? Berarti terbukti mereka rame bukan karena viral doang, tapi memang karena enak. Yes. Ya sama lah ya kayak yang tadi malam kita makan sate. Itu kan emang bukan yang bubur. Bubur itu mereka bukan karena viral doang, tapi memang enak buburnya. Gitu. Oke, habis ini kita mau lanjut ke tempat berikutnya, tempat nongkrong, tempat tempat nongkrong lah, tempat makan juga sebenarnya. Cuman kita di sana mungkin buat dessert.
nongkrong sekalian si bocil biar bisa main. Surprise sih buat bocil nggak tahu soalnya kita mau ajak kemana. Oke. Sekarang kita lagi mau makan malam dan ini sebenarnya random banget pilihan makanan malamnya atas rekomendasi Papa Ogi. Setelah kita berpusing-pusing dia mencari Rekomendasi TikTok. dari TikTok ya, Jalan Ninjaku, jadinya ini adalah salah satu makanan yang kita pilih untuk makan malam. Restorannya namanya Fork. Dia bukanya 24 jam. Adanya di jalan sebelahnya Jalan Braga banget. Jalan Lembong namanya. Itu nempel, bener-bener nempel banget sama ujungnya Jalan Braga. Ya, terus di sini rame banget. Bener-bener rame. Iya bener, ramenya banget sih. Ya. Mungkin karena dia ini kita pilihnya western food, jadi kayak ada steak gitu. Beberapa menu udah habis, udah sold out. Dan ini benar-benar full. Dia ada di bangunannya gede banget. Ada di bawah tuh sampai ke belakang. Terus naik ke atas, ada pecahan lagi ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kiri tuh smoking area, kalau ke kanan nih yang non smoking area. Kita pilih yang area non smoking area. Ya udah, ntar buat makan malam dagingnya. Coba barusan beli ini buat kan karena kita mungkin agak terlalu malam nih keluarnya. Nah ini kita pilih tadi Black Forest Couverture. Ya ini harganya 45.000 satu jar, cukup gede sih ini tempatnya segini. Oke. Terus tapi enak banget. Super duper enak dia. Rasanya coklat tapi nggak terlalu manis. Manisnya pas ya Pak? Enak, nggak mate gitu loh. Iya modelannya. Manisnya pas. Terus udah gitu kayaknya di atasnya tuh coklatnya coklat dark coklat gitu. Nah semoga makanan kita datangnya cepet ya karena tadi estimasinya 30 menit. Semoga sih lebih cepat. Harusnya dengan dia maksudnya bisa nerima. Ini per lantai itu kira-kira kayaknya 50 orang lebih ya per lantai ya. Mungkin ya, karena ini gede banget. Iya gede banget. Sampai tadi kan ke sana ke kiri ada kayak lantai mezaninnya gitu. Smoking area ke kiri. Iya. Belakang tadi masih ada. Iya makanya. Harusnya dia udah bisa mengakomodir ini sih apa namanya orang-orang yang di sini. Tapi ratingnya di Google 4,9. 4,9, 4,5 ya? 4,9 apa berapa ya tadi? Iya. Itu kita sedikit western dulu ya. Iya. Sedikit jadi orang bule dulu setelah tadi makannya bubur, Chinese food, makan ayam goreng, Indonesian food. Hari ini ditutup dengan western. Oke. Besok kita akan kembali ke makanan lokal, mudah-mudahan pagi ya. Besok kita mau jalan pagi lagi ya kali ya, kalau nggak bisa sepedahan atau car free day. Itu. Oke, kita lanjut setelah makannya datang. Makanan aku udah datang. Jadi aku pilih tadi set menu ya. Makanan Jaden ya. Dia dapat karbonya bisa pilih nasi, kentang atau mac and cheese. Ya. Aku pilih mac and cheese. Mac and cheese-nya enak tapi kenapa nggak begitu panas ya? Oke, terus untuk dagingnya aku tadi pilih short plate 200 gram. Untuk saladnya aku pilih coleslaw. Pilihannya ada romaine itu ya. Ada satu lagi apa ya? Enggak. Mau gua. Coleslaw sama? Romaine itu yang selada doang. Oh ya. Karena dagingnya short plate, empuk banget. Kacau ya. Aku boleh nggak potongin dikit aja? Nah. Sausnya juga bisa pilih. Tapi yang paling familiar tadi barbecue, jadi ya udahlah pilih yang barbecue aja. Tadi? Nambah 7.000 masih nggak ya? Tuh enak banget ini sih. Udah nggak apa-apa tadi kalau masuk. Tadi stick aku apa ya bumbunya ya? Nggak tahu aku lupa. Gue nggak milih lagi. Nah itu nggak ada pilihan kalau kamu. Oh ya, ya udah. Jaden makan. Ayo. Ramen. Dan ini harganya sepaket gini berapa? Tadi setnya 90.000 ditambah 18.000.
Ini set. Ini set segini. Harganya segitu. Tulisannya sih plus 18 ya. Iya, maksud gue segitu harganya. Ya ampun, pantas ini tempat ramenya bukan main ya. Bener nggak ya? Ini gue beli braga stick. Saking tadi udah lapar dan keluarnya agak lama 40 menitan, jadi gue sampai lupa mereview. Mama yang ini, Jadi aku yang ini ya. Jadi si braga stick itu tadi ada dua jenis, mau pakai meltik atau mau pakai apa tadi ya? Satu lagi apa ya? Strip loin. Nah, terus satu lagi strip loin. Akhirnya gue pesen meltik karena dia bilang lebih empuk. Tapi ternyata Aku belum di bagian sisi terluar itu ada kayak yang bagian yang alot-alotnya gitu, tetap. Tapi bagian tengahnya bisa itu memang nih. benar empuk, sangat-sangat empuk. Sama ini. Gitu. Nah ini sausnya itu braga saus gitu. Buat gue pribadi dia gurih, asem, ada asinnya dikit. Tapi buat gue pribadi gue kurang cocok sih. Begitu juga dengan pastanya. Pastanya itu dia lucu ya. Dia pastanya tuh agak lembek. Terus saus pastanya itu ada rasa jeruk-jeruknya gitu. Dia tuh fettuccine gitu deh kalau nggak salah. Gitu. Jadi braga stick itu kalau di compare sama yang tadi Mama Ika pesen si short plate set itu jauh lebih enak short plate setnya. Begitu, itu pandangan gue ya. Jadi balik lagi sebenarnya kalau masalah makanan itu kan masalah selera, cuman itu review jujur dari gue. Ini itu harganya 100.000 satu paket gitu. Dan gue lebih suka tadi yang punya Mama Ika itu kan ada barbecue sausnya, dan gue akhirnya minta barbecue sausnya mereka. Habis itu rasanya jadi perfect banget. Suka barbecue sausnya, enak banget gitu. Jauh lebih enak mac and cheese-nya ya, Pak? Nah, mac and cheese-nya jauh lebih enak. Sangat enak mac and cheese-nya mereka. Halo, selamat pagi. Masih di Bandung, masih di kota Bandung. Kita belum bergerak dari Bandung. Jadi ini kita lagi di rumah Helena. Terus ini masih bukanya masih 7.10, sekarang jam 7 kurang 10. Masih 20 menit lagi berarti. Oke? Jadi ini tempatnya. Ini rumahnya. Ini tempat-tempat duduknya gitu ya kan. Di belakang-belakang masih ada. Jadi ini tempatnya di Jalan Aceh ya. Jalan Aceh. Jaden. Ada kopi goyang, es klepon cincau, terus ada apa lagi ya? Sebenarnya menunya kayak menu rumah Baredo, banjur. Ada nasi lemak. Ada nasi lemak juga. Nanti kita cobain beberapa menu deh. Ya, ini kita masih nunggu buka dan ini jam segini 10 menit sebelum buka antriannya nggak banyak ya. Kayak cuman paling 2 orang, 3 orang sama kita gitu. Nggak yang lebay banget. Nggak tahu kenapa gitu. Cuma apa mungkin kesebar karena kan di Bandung ini banyak banget yang viral kan ininya si tempat makan viralnya kan banyak. Jadi mungkin lebih kebagi. rame kopi moyan ya. Ya kalau itu kopi moyan aku jam segini udah rame banget. Jadi sebelum kesini, sebelum ke tempat yang rumah Helena ini, tadi Jaden sempat kelaparan. Terus akhirnya kita random lah ada tukang bubur pinggir jalan di seberang sana. Tempatnya persis di situ ya. Ini gue tunjuk ke arah sana, jadi kayak ada circle kayak gitu. Di situ di depan circle kayak jualan bubur. Iya, dan itu bubur enak juga. 10.000 doang semangkok. Iya, aku nggak tahu deh di sini tuh tipe buburnya tuh tipe bubur yang kayak Chinese yang kemarin kita makan kayak di bubur DPR yang nggak pakai kuah kuning atau gimana, karena tadi tukang bubur jalanan pun dia bentuknya kayak gitu tanpa kuah kuning, dan aku suka yang modelnya kayak gitu. Jadi dari buburnya sendiri kan udah gurih kan, udah ada rasanya, nggak usah dicampur apa-apapun, udah mantep banget rasanya gitu.
Coba orang Bandung komen dong, apakah bubur jalanan yang di Bandung pun juga sama gitu, kayak bubur Chinese yang tanpa kuah kuning. Halo Jayden, kita Halo, masih Papa. menunggu apa itu bacanya, Rumah Hele? Nah, Rumah Helena. Pagi ini kita lagi nunggu Rumah Helenanya buka. iya. Iya. Jayden lagi pengen ngobrol apa sih sama Papa? Mama Elena tuh bukanya jam berapa sih? Bukanya Rumah Helena jam 7 lewat 10 menit. Oh, Sekarang jam 7.00. Jadi 00-nya tunggu ganti jadi angka 10 ya kan? 7 lewat 10. Papa mau tanya, Jayden di sini mau makan apa sih? Mau cobain makanan apa sih? nggak mau cobain makanan apa-apa. Kenapa? Kan ada nasi lemak. Nanti makan berdua Papa ya, nasi lemak ya. Atau mau mie? Dia udah kenyang. Jayden udah kenyang, tapi harus makan sedikit ya, sedikit. Oke? Nasi mie deh. Nasi sama mie. Ya udah, nanti kan Mama mungkin mau pesen mie, Papa mau pesen nasi. Nanti kita kombinasi ya. Kita campur-campur ya. Terus ada risol. Ada risol beef mayo yang seperti Jayden suka. Jayden mau? Mau. Nanti bungkus aja kali ya. Atau makan di sini. Makan di sini aja. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke. Coklatnya Boleh nih. Itu apa, Pak? Ini adalah es coklat yang dikasih roti. Jadi dia memang udah dapat Buat celupan rotinya. gitu. Coba. Ini harganya kalau nggak salah 19.000 es coklat. Nah, Ini kita pesen juga. Nih, kita pesen juga nasi lemak. Sebenarnya dia diguyur pakai kuah gulai, tapi tadi kita minta pisah karena takut bocil mau kan, jadi minta pisah. Terus yang ini mie kuah kental. Sebenarnya ini basicnya katanya Indomie, cuman dibumbuin lagi. Gitu. Tadi mie gorengnya pun Indomie, cuma diracik lagi. ini nasi lemon apa ya? Ada lengkuasnya ya? serai. Oh, Serai. serai. Iya, Pak. Rasa serainya berasa banget. Coba Jayden, ya, kita coba ya. hati-hati kena baju ya. Maaf ya. Oke, kita coba dulu nasi lemaknya. Ini sebenarnya nasinya berarti nasi putih biasa ya. Udah deh. Nasinya berasa emang, berasa nasi lemak. Perak-perak gitu. Hah? Enggak. Enak kok. Nah, kita cobain ayamnya sama ayam ya. Enak. Coba diguyur pakai ini sesendok aja. Nah. Kuah ini kuah bulk kari kan? Nah, Kuah karinya tuh ada manisnya, pedasnya tipis banget, jadi aman sih, sebenarnya nggak terlalu pedas gitu, enak. oke, sekarang cobain mie kuah kental. Record. Enak banget. Oh, Jayden cobain nih, pedas nggak? Enggak. Iya. Ini kayak pakai susu deh. Susu apa santan ya? Rasanya ini pakai Indomie apa ya? Kari kali ya? Cuma memang benar-benar beda banget rasanya. Dia dicampur susu atau santan gitu.
Jadi ada kayak manis-manisnya gitu loh. Ya. Manis gurih. Tabur Bogor ya. Coba sini. Ya, sedikit info ya, ini nasi lemak isinya ada kacang, ayam, terus kering tempe, sama timun. Ini tadi yang lebih lengkap lauknya nasi uduk. Sampai ini menurutku udah cukup sih. Beda cukup malah enak banget. Coba saatnya kita tukeran. Yo. Coba ya, moment of truth kita cobain mie apa? Mie kental ya? Mie kuah kental. Mie kuah kental. Apa ya biasanya? Bukan kari ayam ini biasanya. Ayam bawang ya? Ya. Kayaknya iya deh, bukan kari ayam nih. Kayaknya selain dikasih susu, dia tuh kayak ada daun jeruknya. Iya, udah ada diolah lagi sama olah dia. lagi ya, nggak cuma campur susu doang. Tuhan, Kamu prefer pakai saus karinya nggak? enak juga, nyambung juga. Nyambung karena emang dia satu kesatuan sebenarnya. Cuman dia agak pedas sedikit. Jadi dari kemarin tuh sebenarnya kita cukup bukan beruntung ya apa ya. Jadi kita punya tips mungkin buat teman-teman kalau misalkan mau ke tempat-tempat yang viral-viral. Sebaiknya kalian kalau misalkan tempat sarapan kayak gini nongkronginnya sebelum buka ya. Kayak kita tadi di sini tuh udah dari 6:30, bukanya jam 7:10. Itu bisa langsung duduk. Mungkin ngantrinya cuma pas pesan aja gitu. Dan itu kan nggak lama, paling cuma 10 menitan. Nggak nyampe malah. Iya. Terus kayak kemarin Cilaki itu juga belum buka. Nah lumayan tuh ngantrinya, meskipun sekitar 20 menit ya kamu ngantri ya. Ya tapi ya masih oke lah. 20 menit itu udah sampai bayar ya. Terus Yang ke DPR juga. udah buka. DPR udah Tapi buka. baru buka setengah jam ya. setengah jam baru buka. Siaman lah. Dan itu udah lumayan cepet gitu. Jadi lebih baik kalian datang ke sini nunggu aja di sini dulu daripada kalian harus ngantri belakang-belakangnya itu kan biasanya udah bete ya. Yes. Dan mungkin bisa consider untuk tidak membawa kendaraan. Iya. Kalau misalkan jaraknya masih jauh dan biaya Grabnya menurut kalian masih worth it, menurutku sih nggak usah bawa kendaraan pribadi karena repot banget, mesti nyari parkir, mesti nyari ya apa ya, kayak effort lagi lah menurutku. Mungkin motor lebih ringkas ya, kalau kalian bawa motor bisa. Motor lebih ringkas, cuman tetap aja kan mesti proses parkir, ntar apa segala macam gitu. Gitu. Oke, gorengan sudah datang. Ini kuahnya bumbunya bumbu apa, kacang ya? Hangat banget. Masih panas coy. Enak lagi. Enak. Aku pilih yang tipis sengaja. Enak ini apa namanya? Bumbu kacangnya juga enak. Rating time. Rating time. Nah, sebenarnya ini random aja nih mau bikin. Kita mau berikan penilaian masing-masing buat kuliner-kuliner apa aja yang kemarin kita makan di Bandung. Sebenarnya kalau aku ngelihat secara pribadi ya, trip kali ini cukup apa ya? Apa tuh? Cukup berhasil lah gitu, nggak ada yang failed makanannya, ya nggak sih? Iya. Oke, bisa dibilang begitu. Iya, jadi meskipun makanan-makanan viral, tapi kita tetap bisa kebagian dan ternyata emang enak gitu. Yes, betul sekali. Tuh, nah kita mau recap dulu, berarti untuk makanan kan ada bakso Bintang Asia, terus HM Haris, sate kambing, terus toko bubur DPR, ayam goreng Kurnia, betul. Fork, dan yang terakhir hari ini rumah Helena. Yes. Gitu, berarti ada 6 ya. 6. Oke, dari Pak Pogi dulu deh. Aku ya. Pogi.
yang top ya. Ini kita ngomong nanti kita bahas bagi dua ya. Ada makanan berat sama snack ya. Ya. Oke, kalau ini makanan berat dulu, menurutku yang paling The best. atas, paling the best. Agak sulit Susah kan? sebetulnya. Agak sulit sebenarnya Iya. karena hampir semuanya oke gitu. Iya, trip kali ini tuh aku ngerasanya kayak berhasil gitu loh membuat List makanan. List makanan. Oke, aku tuh sebenarnya rada bingung antara toko bubur DPR sama si HM Haris sebetulnya. Karena dua-duanya sama-sama enak, walaupun beda karakter ya. Atau gini deh, makanannya ya udah nomor 1 menurutku HM Haris, si sate kambing. Oke. Gitu. Yang kedua bubur toko bubur DPR. Itu enak. Oke. Menurutku enak banget. Yang ketiga ayam goreng Kurnia. Oke. Ayam goreng Kurnia itu sebenarnya itu secara makanannya enak, cuman experience makannya karena rame banget. Akhirnya kemarin kan kita makan di mobil tuh. Jadi itu yang minusnya di situ. Cuman secara karena kita bahas rasa makanannya ya itu nomor 3. Oke. Yang keempat. Nomor 4 fork. Nomor 4 fork, nomor 5 si Rumah Helena. Bintang Asia belum? Oh, Bintang Asia Bakso. terakhir setelah Rumah Helena. Oh, oke. Gitu. Jadi ini sebenarnya kan memang ada beberapa menu yang kita pilihnya berbeda ya. Kayak fork sama Rumah Makan Helena. Iya, Itu cuman kan kita saling nyobain. Iya. Oke. Gitu. Kalau aku yang pertama apa ya? Bingung kan? Aku yang pertama sama deh kayaknya HM Haris. Karena jarang juga makan sate kambing di Jakarta. Terus begitu kemarin nemu sate kambingnya cukup empuk dan nggak bau juga. Yes. Terbukti lah ternyata itu beneran enak. Yang kedua aku fork. Oh, Karena menu yang aku pilih tuh menurut aku the best banget lah. Iya. Pas banget itu gitu. the best. Ya, Itu the best. dari segi porsi, dari segi pilihan daging, makan karbo dan lain-lain. Pokoknya satu set menu itu aku tuh happy banget kemarin. Dan harga. Ya, kan? betul. Harga murah. Dan iya harganya lagi ya benar. Kedua fork. Yes. Ketiga aku sama ayam goreng Kurnia. Ya. Bukan nggak enak ya, cuma ya tadi karena mungkin kemarin udah terlalu rame kita makannya di mobil, terus tempatnya juga sebenarnya nggak proper amat buat makan di tempat gitu dibanding tempat-tempat yang lain. Yang keempat aku tinggal apa sih? Belum, Rumah Helena belum. Aku Rumah Helena yang keempat. Oke. Tadi pagi kan aku cobain itu tuh mie kuah kental, itu enak banget menurutku. Ya, oke. Yang kelima itu toko bubur DPR. Oke. Itu juga nggak ada yang failed, buburnya enak banget, dimsumnya juga enak banget, siomay dan kulit tahu yang kemarin kita pesan. Terus yang terakhir bakso Bintang Asia. Kenapa terakhir? Karena menurutku sih enak sih. Cuman ya bakso gitu. BA aja lagi baksonya. Iya, bakso. Gitu sih. Sekarang cemilan. Berarti cemilan kemarin kita nyoba cilaki, bolu pisang. Terus batagor priangan. Yang dikasih ukur. Waffle di Hutanika. Sama yang di itu apa? Baker Street kita pesan apa ya? Baker Street sebenarnya cireng. Oh, cireng sih. ya. Cireng. Ya. Sebenarnya ada satu lagi nih yang di belakang. Kita beli roti mochi. Karena roti mochinya belum kita buka dan kita rasain, itu kan masuknya snack kan sebetulnya. Iya. Jadi ya udah, nanti kita lanjut video ini berarti kalau udah sampai rumah berarti ya. Iya. Closingnya juga sampai rumah.